Shalom, salam sejahtera bagi kita semuanya, jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita bersyukur untuk setiap kebaikan yang telah Tuhan nyatakan bagi kita. Dan saat ini kita akan mempersiapkan hati dan pikiran dalam menyambut kebenaran firman Tuhan. Marilah kita bersatu dalam doa. Syukur bagimu ya Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk setiap kebaikan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, adapun kebenaran firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam kitab Mazmur pasal 126 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mari kita baca demikian firman Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Sampai di sana pembacaan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika kita bertanya sekarang ini kepada diri kita tentang apa sesungguhnya yang kita inginkan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, mungkin ada banyak hal sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Orang yang merasakan dirinya yang paling berdosa akan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan berkenan mengampuni dosanya. Orang yang merasakan penyakit yang sangat parah akan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memulihkan penyakitnya. Orang yang memimpikan seorang anak di dalam dirinya akan meminta kepada Tuhan supaya Tuhan memberikan anak kepadanya. Yang pasti Bapak Ibu, apa yang kita rasakan, apa yang kita alami di dalam kehidupan, itulah yang kita harapkan Tuhan berikan kepada kita. Penyakit yang kita harapkan pemulihan. Penderitaan yang kita harapkan kekuatan. Dosa yang sangat besar, kita mengharapkan pengampunan atas dosa itu. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perikop kebenaran firman Tuhan yang sampai kepada kita pada saat ini dikatakan Mazmur Ziarah, di mana Mazmur Ziarah ini biasanya dinyanyikan oleh orang-orang Israel ketika mereka melakukan perjalanan ziarah menuju Yerusalem. Di dalam ziarah itu, orang Israel kembali mengenang bagaimana lawatan Tuhan, penyertaan Tuhan yang benar-benar nyata di dalam kehidupan mereka. Jadi di dalam ziarah itu ada di sana perenungan yang luar biasa, kesadaran akan berkat Tuhan yang diterima oleh nenek moyang mereka, yang diterima oleh mereka juga, dan yang mereka harapkan, yang mereka doakan akan diterima oleh cucunya juga. Yaitu soal berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Maka dalam perikop ini dikatakan pemazmur, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion,
keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Bermimpi bukan berarti seperti orang yang tidur lalu terbangun lalu disertai mimpi, tidak. Bermimpi artinya apa yang mereka rasakan seakan-akan membuat mereka takjub. Jadi pemberian Tuhan itu sebuah ketakjuban yang begitu luar biasa. Makanya dikatakan pemazmur, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Nah, berkat-berkat Tuhan itu membuat mereka bermimpi atau membuat mereka takjub akan segala kuasa Tuhan yang begitu luar biasa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di tengah-tengah persoalan-persoalan, ada pengharapan-pengharapan yang kita sampaikan. Dan di dalam pengharapan itu, sesungguhnya ada sebuah keyakinan bahwa apa yang kita harapkan itu akan Tuhan wujudkan. Maka boleh-boleh saja bergumul, boleh-boleh saja banyak menghadapi penderitaan, boleh-boleh saja menghadapi banyak persoalan, tetapi kita harus berkeyakinan bahwa Allah yang kita muliakan, Tuhan yang mengasihi kita, Tuhan yang kita sembah akan segera memulihkan seluruh kehidupan kita. Akan segera memberikan yang terbaik ke dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, Mazmur ini merupakan sebuah rasa syukur yang begitu luar biasa. Keyakinan akan lawatan Tuhan. Keyakinan akan berkat Tuhan yang melimpah. Maka apa yang dikatakan di dalam ayat yang kelima, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata. Apa yang kita taburkan Bapak Ibu? Tentu yang kita taburkan dengan cucuran air mata adalah keadilan, kebenaran dan kasih yang begitu luar biasa. Kenapa kita menaburkan itu dengan cucuran air mata? Karena memang dunia ini sekarang menolak keadilan. Jadi ada usaha yang kerja keras yang akan kita buat, kita taburkan. Tapi kita berkeyakinan bahwa keadilan kebenaran yang kita taburkan di dalam kehidupan kita, maka nantinya kita akan menuai. Dari siapa kita tuai? Bukan dari orang. Bukan dari sesama. Tapi kita akan menuai apa yang kita taburkan adalah dari Allah sendiri. Allah atau Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepada kita. Jadi pemberian Allah ini jauh lebih baik, jauh lebih bermakna dari pemberian-pemberian atau dari harta-harta dunia ini. Lalu dikatakan orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu, di dalam kehidupan kita saat ini, bagaimana pemazmur mengingatkan kita bahwa nantinya kalau kita berjalan terus dengan kebenaran walaupun memang susah payah, walaupun memang sangat-sangat sulit, tapi akhirnya kita akan menuai sesuai dengan kehendak dan ketentuan Tuhan. Jemaat Tuhan, apa yang harus kita lihat dari firman ini untuk menguatkan iman percaya kita sesuai dengan tema dosamu telah diampuni? Yang pertama Bapak Ibu, dari firman ini kita diberikan sebuah kesadaran bagaimana orang Israel yang berziarah di dalam penjarahan itu mereka menyadari bahwa pengampunan itu, berkat itu adalah dari Tuhan. Jadi mereka mengenang segala perbuatan Tuhan. Dan kita juga diharapkan sampai kepada sebuah pemikiran yang baik dan benar, sampai kepada sebuah iman yang teguh bahwa dosa kita sudah diampuni oleh Yesus Kristus.
Dosa kita sudah disucikan oleh Yesus Kristus. Segala pelanggaran kita sudah diselesaikan oleh Yesus di kayu salib. Maka karena dosa kita sudah diampuni oleh Kristus, kita sudah dipulihkannya, kita sudah diberkatinya. Itu merupakan hal yang menakjubkan bagi kita. Karena tidak ada yang mampu mengampuni dosa kita. Tidak akan ada orang yang mampu menyelesaikan segala kesalahan kita selain daripada Kristus itu sendiri. Maka itu hal yang menakjubkan bagi kita. Sama seperti yang dikatakan pemazmur. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, ketika Tuhan memulihkan keadaan kita, mari kita ganti kata Sion dengan kita. Ketika Tuhan memulihkan kehidupanku, ketika Tuhan mengampuni dosaku, maka hal itu seperti mimpi. Kenapa seperti mimpi Bapak Ibu? Siapakah kita sebenarnya di hadapan Tuhan? Kita tidak lebih daripada debu. Tapi kita berharga di hadapan Tuhan. Maka itu takjublah kita. Sebuah keheranan itu. Kenapa sampai Allah mengampuni kita? Lihat pengorbanan Yesus Kristus. Itu pekerjaan yang tidak bisa dilogikakan oleh manusia. Karena faktanya di dunia ini sekalipun Bapak Ibu, tidak ada orang yang mau berkorban untuk orang yang jahat. Tapi Kristus mau berkorban bagi kita. Dan itu hal yang sangat luar biasa. Dan Tuhan kenapa berkorban bagi kita? Karena kasih-Nya yang begitu luar biasa. Maka karena hidup kita atau dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, maka apa yang dikatakan dalam ayat yang kedua, maka kita penuh dengan tertawa, penuh dengan kebahagiaan, karena Tuhan melakukan perkara yang besar yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa. Yang kedua Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman ini, ketika Tuhan sudah mengampuni dosa kita, maka harus ada sebuah keyakinan yang benar. Keyakinan di mana kita lihat dalam perikop ini, dalam ayat yang kelima, keyakinannya adalah bahwa kita akan bersorak-sorai. Jadi keyakinan kita ketika dosa kita sudah diampuni oleh Tuhan, kita hidup di dalam sorak-sorai, di dalam rasa syukur, di dalam kebahagiaan. Maka dosa yang sudah diampuni oleh Tuhan, orang tersebut yang sudah menerima pengampunan itu harus hidup dengan rasa syukur dan kegembiraan di dalam kehidupannya. Yang terakhir Bapak Ibu, firman ini mau mengajarkan kepada kita bagaimana Allah yang mengampuni dosa kita adalah Allah yang hadir di dalam setiap kehidupan kita. Allah yang hadir dulu, Allah yang hadir kini, dan Allah yang hadir nanti. Jadi Allah yang kita imani itu, Allah yang mengampuni dosa kita itu, Allah yang senantiasa melawat terus-menerus kehidupan kita sesuai dengan kehendak Tuhan itu sendiri. Amin, kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, untuk firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Biarlah kiranya Tuhan kami menghidupi firman-Mu ini dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam sejahtera Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.